kabar semuanya? Terima kasih ya udah klik video Bunda ini dan udah nonton sampai akhir. Oke, kali ini seperti judulnya, lagi-lagi Bunda mau sharing kegiatan hari ini yang dimulai dari Bunda mau keliling lagi buat cari rumah baru. Rumah siapa sih Bun yang dicari? Bunda juga bingung sih sebenarnya. Nah, ini sebelum Bunda keliling ke perumahan, Bunda mau anterin dulu nih Abang Maher beli mainan dulu biar nggak rewel, karena ini adalah rutinitas wajib Abang Maher setiap Bunda atau ayahnya libur kerja, jadi harus banget beli mainan. Tuh lihat Abang Maher udah senang banget dan udah di motor. Sekarang lanjut, Bunda, Bang Maher dan juga suami mau keliling perumahan yang ada di deket daerah rumah Bunda. Ini kita mau ke perumahan pertama, ini klaster sih tepatnya, karena di dalam klaster ini cuma ada 8 unit rumah. Nah, ini rumah yang pertama lagi Bunda lihat, ini rumah 2 lantai, terus ada tinggal 2 unit aja. Nah, unit yang kiri, yang paling sebelah kiri ini, yang 2 lantai ini ukurannya lebih besar daripada yang di sebelah kanan. Jadi yang 1 unit ini memang ukurannya paling besar di antara bangunan yang lain. Itu luas tanahnya 70, kalau yang bangunan lainnya tuh luas tanahnya 60. Nah, oke, sekarang Bunda mau masuk lihat yang rumah yang luas tanahnya tuh 70, yang 2 lantai. Ada Bang Maher yang nggak mau masuk karena takut mungkin ya, masih asing gitu rumah orang. Nah, ini yang di rumah yang lantai 2 luas tanahnya 70 ini, di bagian bawahnya itu ada 1 kamar, ruang tamu, toilet, dapur yang udah termasuk sama kitchen setnya. Nih lihat kitchen setnya udah bagus, udah rapi dan udah tinggal ditata aja. Ini penampakan dari luar. Nah, yang di lantai atas itu ada 2 kamar dan 1 toilet, terus juga masih ada space ruangan gitu. Cuma tadi Bunda nggak sempat videoin yang atas karena Bang Maher keburu rewel. Lanjut, next, sekarang Bunda udah sampai ke perumahan yang kedua. Ini masih klaster, cuma ini 1 lantai, luas tanahnya itu 60 meter. Nah, terus ini ada 2 kamar, 1 toilet dan langsung kayak dapur gitu ya. Untuk lebarnya ini 6 meter, sama seperti yang luas tanah yang 70 tadi, juga yang 2 lantai itu lebarnya itu sama 6 meter. Nah, di sini ada kurang lebih 8 unit. Yang lagi dibangun ini ada 3 unit, yang udah ready itu ada 5 unit, tapi yang 4 unitnya udah keisi gitu, Mams. Oke, selanjutnya Bunda ini adalah tujuan ke klaster ketiga. Di sini juga ada klaster 2 lantai atau tingkat gitu. Tapi ini belum ada bangunan, jadi baru ada 1 bangunan contoh dan 1 bangunan yang udah di booking sama orang gitu kali ya. Dan udah selesai Bunda muter-muternya, lihat perumahan. Lanjut, sekarang Bunda nih udah sampai di rumah ceritanya. Sampai di rumah Bunda langsung mau unboxing. Jadi ini ada paketan udah lama banget, udah sebenarnya udah kurang lebih 1 bulan. Cuma Bunda baru sempat unboxing dan baru sempat bikin videonya. Seperti yang Bunda ceritain di video sebelumnya, kalau di beberapa minggu belakangan kemarin Bunda bener-bener lagi ngerasa capek banget karena di tempat kerja Bunda tuh lagi bener-bener kerjaan banyak banget. Terus selain itu juga Bunda lagi kayak masih sedikit linglung gitu. Denger rumah ini mau dijual dan Bunda harus buru-buru cari tanah atau enggak cari rumah second dan atau kayak klaster gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya insya Allah bisa Bunda lewatin. Dan ini Bunda udah unboxing. Nah, ini Bunda nambah rak dapur lagi. Walaupun mungkin seperti yang Mam tahu di dapur Bunda tuh udah banyak banget rak, tapi ternyata menurut Bunda masih kurang. Alhamdulillah ini Bunda bisa nambah rak lagi ya. Kali ini Bunda nambah rak dari IKEA. Bunda dibantu sama suami dan Abang Maher. Yang Abang Maher tuh antusias banget buat bantuin Bundanya unboxing dan ngerakit si rak dapurnya ini. Rak dapur ini sama seperti rak dapur yang udah ada di dapur Bunda sebelumnya. Ini dari IKEA. Ini terbuat dari kayu solid, ada 4 susun gitu. Bunda suka banget sama kayu dari si rak rak dapur ini. Sebenarnya sini raknya serbaguna ya, nggak harus dipakai buat dapur juga.
bisa dipakai untuk di kamar misalkan, karena ini bisa jadi tempat untuk rak buku, rak sepatu, tas, atau enggak tempat penyimpanan barang-barang yang jarang dipakai gitu deh. Tapi karena seperti yang Mams tahu, tema dapur Bunda kan itu lebih ke kayu dan juga putih ya. Dan si rak kayu yang dari bahan kayu solid ini tuh warnanya tonnya tuh sama banget sama tema dapur Bunda. Nah makanya alhamdulillah ini adalah rak kayu dapur ketiga yang Bunda beli, dan bisa nanti mau Bunda tambahin untuk di dapur Bunda ya. Dan di sini Bunda udah dapet ada bautnya gitu. Pokoknya ini udah lengkap banget. Ada bautnya, ada kuncinya, terus juga ada kayak apa ya? Kayak apa sih namanya tuh yang buat ngencengin baut itulah. Pokoknya Bunda nggak ngerti namanya. Pokoknya udah ada satu set gitu. Jadi kita tinggal ngerakit aja. Cara rakitnya juga mudah banget, tapi tetap harus dibantu harus dibantu buat megangin ya. Karena kalau sendiri tuh ribet. Nah di sini Bunda dibantu sama suami dan Abang Maher yang sibuk bantuin bundanya mau ngerakit rak dapur maksudnya. Nah ini Bunda lagi ngerakit sama suami, jadi disusunin dulu si kaki-kakinya dulu. Si kakinya ini ada 4. Terus untuk ukurannya sendiri dari rak kayu ini adalah 78 kali 50 kali 171 cm ya. Jadi tingginya tuh 171. Untuk lebarnya itu kurang lebih 78 dan untuk panjangnya itu 50 cm ya Mams. Ini Bunda suka banget sama rak kayu yang ini, yang dari IKEA ini. Cantik, selain warnanya cantik, terus juga kayunya tuh kokoh gitu loh Mams, dan muat banyak buat simpen peralatan dapur Bunda yang alhamdulillah Masya Allah ada banyak banget perintilannya. Dan rencananya Bunda tuh nanti kalau misalkan emang udah ketemu tanah atau enggak rumah second yang bakal nanti mau Bunda beli dan Bunda tempatin, biar enggak terlalu banyak banget bebawaan gitu Mams. Rencananya ada beberapa peralatan dapur dan perabotan rumah tangga yang mau Bunda jual gitu loh. Tapi nggak tahu kapan itu rencananya. Ya sambil berjalan aja gitu, sambil Bunda cari-cari tanah dan sambil nunggu rumah dari orang tua ini juga sampai bener-bener kebeli gitu ya. Oke, ini Bunda lagi susunin. Jadi si rak ini ada kakinya tuh 4, terus ada ambalannya tuh 4. Nah, untuk ambalannya ini bisa diatur ya Mams, untuk ketinggiannya dari satu ambalan dan ke ambalan yang lain itu bisa diatur. Jadi mau disesuaikan gitu sama kebutuhan. Misalkan yang paling atas mau dijadiin buat tempat oven atau microwave. Nah, makanya nanti mungkin untuk lebarnya lebih lebar daripada yang ambalan yang lainnya, gitulah intinya ya. Oke, ini Bunda udah hampir selesai ngerakit rak kayunya. Nanti setelah ini lanjut sekalian Bunda juga mau geserin beberapa meja yang ada di dapur, karena kebetulan seperti yang Mams tahu, rumah Bunda ini kan alhamdulillah ada 2 lantai. Nah yang lantai bawah itu memang nggak ada kamar, jadi ngeblong aja gitu. Mulai dari masuk ada ruang tamu, ruang makan, dapur, dan langsung ke ada toilet gitu. Untuk kamar ada di atas semuanya. Nah makanya di lantai bawah ini selain fungsinya sebagai ada ruang tamu, ruang makan dan dapur, juga jadi tempat parkir motor Bunda dan juga suami ya. Seperti yang udah selalu Bunda ceritain, kalau rumah Bunda ini alhamdulillah belum punya garasi Mams. Jadi garasi kita tuh kecil banget, lebarnya cuma 3 meter. Untuk panjangnya itu kurang lebih ya nggak nyampe 1,5 meter deh Mams. Jadi paling cuma cukup 1 motor aja buat parkir di depan ya. Nah terus juga karena di bawah ini ada banyak banget motor, terus ada beberapa meja juga. Rencananya nanti mau Bunda geser-geserin biar nggak kayak sumpek banget gitu. Karena sebenarnya jujur aja Bunda tuh setiap hari ngerasa, apalagi kalau kayak libur kerja gini, ngelihat motor ada di dalam rumah tuh rasanya gitu, gergetan banget gitu loh Mams. Karena beberesnya Bunda jadi kayak nggak leluasa gitu, mau nyapunya, mau ngepelnya gitu. Makanya kadang kalau misalkan di weekend atau di libur kerja itu Bunda selalu minta sama suami buat semua motor tuh dikeluarin dulu semuanya, karena Bunda mau sapuin dulu semua lantai, terus Bunda pelin baru deh nanti dimasukin lagi motornya.
Nah ini udah selesai rak dapurnya bunda rakit dan udah jadi. Terus di bagian belakangnya tuh dipasang kayak ada besi gitu, penyangga gitu ya. Jadi biar lebih kokoh dan biar si raknya tuh nggak goyang-goyang gitu. Karena kalau misalkan nggak ada besinya, ini sebenarnya raknya tuh rentan banget gitu loh Mams. Jadi kayak kalau disenggol dikit aja tuh goyang. Tapi kalau udah dipasangin pengaitnya atau besinya kayak gini tuh dia udah kenceng. Nah, oke nih bunda lagi pasangin dulu pengaitnya, besinya. Ini cara pasangnya gampang banget, tinggal di baut aja ke si kayunya. Jadi nanti dia akan apa ya, kayak ngiket gitulah. Udah selesai dan udah jadi. Alhamdulillah bunda bisa nambah rak dapur lagi. Alhamdulillah banget, masya Allah. Walaupun bunda bisa dapetinnya tuh pelan-pelan, nyicil-nyicil gitu ya, nabung dikit-dikit, dikit demi sedikit gitu ya. Alhamdulillah akhirnya bisa kebeli deh satu persatu. Walaupun bunda belum bisa beli kitchen set atau belum bisa pasang kitchen set ya, tapi menurut bunda sih alhamdulillah ya, kayak gini juga dapur bunda tuh udah masya Allah banget lah intinya. Oke udah selesai, ini udah jadi. Nah bunda lagi minta suami buat keluarin dulu semua motor, karena nanti setelah bunda udah geser-geserin meja yang ada di dapur, terus lanjut bunda mau sapuin, mau pelin semua lantai, mulai dari lantai atas sampai ke lantai bawah. Ada abang Maher yang lagi ikutan sibuk ayah sama bundanya, karena ini udah jam 10:30. Jadi bunda sama suami tuh bagi tugas. Suami tugasnya jagain abang Maher di kamar, jadi sambil nemenin abang Maher waktunya mau bobo siang, bunda mau beberes dapur. Nah sebelumnya tadi bunda udah buatin kopi dulu buat suami, karena suami tuh kalau libur kerja harus banget minum kopi sehari 2-3 kali gitu mams. Oke, ini suami sama abang Maher udah mau naik ke atas, karena abang Maher ini udah mulai rewel karena udah ngantuk gitu ya. Nah sekarang bunda waktunya langsung sat-sat aja mau beberes dapur. Sebelumnya juga bunda mau cuciin dulu tadi gelas kotor, piring kotor, bekas makan, bekas nyemil-nyemil gitu. Nah oke, sekarang bunda mau geser-geserin mulai dari kursi, mau bunda geserin dulu posisinya, mau diubah. Terus untuk meja barnya yang tadinya ada di sebelah kiri mau bunda geser jadi ke sebelah kanan, jadi posisinya tuh persis ada di sebelah kulkas. Nah jadi kayak gini tuh posisinya mams. Nah terus nanti kursi si meja barnya ditaruh di depan. Kalau kemarin kan meja barnya ada di sebelah kiri ya. Nah terus kursinya tuh nggak muat kalau ditaruh di depan kayak gini, karena di bagian depan meja bar tuh persis ada, biasanya tuh ada motor. Nah makanya nih bunda akalin gimana caranya biar si kursi meja barnya tuh ada di bagian depan mejanya, biar nggak ngumpet di dalam, biar nggak semakin sumpek lah di area ruang makan ke dapur sana. Makanya jalan satu-satunya adalah si meja barnya tuh harus bunda geser ke sebelah kanan. Nah terus si rak yang baru itu yang dari IKEA tadi yang udah bunda rakit, tinggal bunda jajarin aja sama rak yang udah ada sebelumnya ya. Jadi seperti inilah penampakan dapur bunda yang sekarang. Padahal nggak ada yang berubah ya mami, cuma geser-geser doang terus sama nambah rak gitu deh. Sekalian juga bunda mau bersihin perintilan dapur yang ada di rak sebelumnya ya, yang ada di rak kayu sebelumnya. Nah ini bunda abis pindahin, ini ada meja, sebenarnya ini bukan meja makan juga sih, meja serbaguna lah gitu. Kadang bunda pakai untuk jadi meja meja makan, meja belajar, atau enggak meja buat ngeteh gitu loh, pokoknya yang serbaguna lah. Mejanya itu tadi ukurannya 100 cm ya mams, bunda custom, nanti linknya bisa cek aja di deskripsi. Oke, ini bunda udah turunin semua perintilan yang ada di rak kayu sebelumnya. Jadi bunda pakai sebelumnya tuh ada 2 rak kayu sama seperti yang baru bunda rakit tadi. Nah di sini bunda taruh buat jadi tempat perintilan dapur. Ada oven, ada panci di bagian paling atas, terus juga ada tempat bumbu, terus juga ada jar-jar gitu deh. Pokoknya rak yang 2 sebelumnya yang udah ada tuh udah penuh banget, udah padat banget. Makanya kemarin bunda nabung, bunda nyicil buat beli 1 rak lagi ya. Dan alhamdulillah kayaknya dengan bunda nambah 1 rak lagi nih udah cukup buat nanti bunda jadi taruh tempat perintilan dapur ya. Nah ini sebelumnya barang-barang yang dari rak lama itu bunda turunin dulu, karena sekalian bunda mau bersihin raknya, karena kotor, ada banyak sawang gitu. Karena biasanya bunda rutin bersih-bersih kayak begini, terutama untuk perintilan
dapur itu paling nggak sebulan 2 kali atau nggak kayak 2 minggu sekali gitu Mams. Biasanya barang-barangnya Bunda turunin dulu dari raknya, terus Bunda elapin satu per satu, baru deh nanti Bunda susunin lagi. Ada beberapa peralatan dapur atau perintilan dapur yang Bunda taruh di box atau storage itu. Box tadi itu Bunda beli dari IKEA ya. Nah, oke, ini Bunda lagi elapin dulu rak-raknya karena di sini ada banyak banget sawang. Di rak yang lama itu Bunda pakai ada lampu sensor gitu yang Bunda pasang di bagian paling atasnya. Nah, tapi kalau yang di rak baru ini kayaknya Bunda nggak perlu pasang karena rak yang baru ini posisinya persis ada di bawah lampu yang tadinya ada di atas meja bar ya. Jadi udah cukup terang, makanya kayaknya Bunda nggak pasang lampu sensor buat di rak barunya. Nah, ada tangga yang lagi Bunda pakai ini, itu tangganya 2 tingkat, Bunda belinya di IKEA. Terus ini tangganya lumayan kuat sih buat menahan beban berat Bunda, berat badan Bunda gitu ya maksudnya. Oke, ini Bunda bersihin raknya sampai ke bagian bawah, belakang, terus sampai yang ke tempat-tempat yang kayak nggak kelihatan gitu. Terus nggak lupa juga lapnya Bunda cuciin dulu, Bunda bilas dulu, baru nanti Bunda pakai buat lap lagi. Untuk luas dapur lebarnya 3 meter, panjangnya itu 3 meter. Tapi kalau misalkan digabung sampai ke ruang makan itu panjangnya kurang lebih 5 meteran ya Mams. Makanya jadi kelihatannya luas banget karena ini dapurnya jadi satu gitu sama ruang makan, dan sisanya tinggal untuk ruang tamu yang dipakai buat jadi tempat parkir motor. Nah, oke, ini Bunda udah mulai susunin lagi barang-barang yang udah Bunda bersihin. Di sini pertama ada oven, jadi di rak pertama ini Bunda taruh ada oven, terus juga ada tisu dapur, dan juga ada gelas 1 set gitu sama si gantungannya. Ada banyak juga nih yang salvox sama gelas yang cangkir yang ada gantungannya itu Bunda belinya di Informa, jadi 1 set gitu. Belinya udah hampir 4 tahun lalu Mams, dan nggak tahu deh sekarang masih ada apa enggak. Nanti Mams bisa cek aja langsung ya di Informa terdekat ya. Nah, selanjutnya ini juga Bunda lagi susunin, ini ada jar gitu yang terbuat dari bahan kaca, terus tutupnya bola-bola gitu, cantik banget. Di sini Bunda punya ada 4 ukuran, mulai dari yang ukuran 100 ml, 750, 500 sampai ke 250. Kalau ditanya, Bun kok banyak banget sih peralatan dapurnya gitu, belinya dari mana, terus atau enggak dari endorse ya, atau enggak seberapa banyak yang Bunda beli dan seberapa banyak yang Bunda dapat dari endorse. Jadi alhamdulillah untuk perintilan yang ada di dapur ini 90 sampai 95% lah alhamdulillah tuh Bunda beli sendiri, bermodal dari Bunda cicil, nabung dari uang jajan sama uang ngonten, hasil Bunda ngonten. Nah, yang 5% tuh Bunda dapat endorse ya, alhamdulillah. Jadi memang Bunda ngerasa setelah Bunda nge-YouTube kurang lebih udah mau 3 tahun ini, ada banyak banget pintu rezeki yang terbuka, jalan yang terbuka untuk akhirnya Bunda bisa dapetin rezeki yang lebih luas lagi gitu Mams, selain dari nge-YouTube. Karena seperti yang Mams tahu, dari nge-YouTube itu kita bisa juga dapat endorse atau enggak dapat kerjasama dari brand atau produk yang memang mau bekerja sama-sama kita ya. Biasanya kalau misalkan kita di endorse-nya untuk produk, ada yang barter gitu Mam, ada yang kita cuma dikasih barang aja atau produk aja, terus kita nggak dikasih fee atau nggak dikasih bayarannya. Tapi ada juga yang brand yang kasih produk terus juga dia kasih kita bayaran juga, tapi itu semua tergantung sih ya, macam-macam. Biasanya Bunda sih nggak terlalu ribet ya kalau misalkan ada brand atau enggak ada produk yang mau kerja sama di YouTube atau enggak di Instagram gitu, dan dia cuma mau ngasih produk aja terus nggak kasih bayaran, ya udah nggak apa-apa, Bunda tetap terima. Atau enggak misalkan dia ngasih produk sekaligus sama kasih fee atau sama kasih bayarannya, nah itu Bunda lebih bersyukur lagi, alhamdulillah lagi, berarti Bunda dapat 2 kali lipat rezeki kan, udah dapat produknya terus juga Bunda dapat bayarannya. Masya Allah banget lah Mams. Tapi nggak semudah itu Mams kalau misalkan kita mau kerja sama atau dapat endorse gitu, terutama untuk di YouTube ya, karena nanti selama kita proses
proses buat videonya tuh nanti kan bakal ada revisi dulu gitu, kira-kira video kita udah cocok atau belum gitu untuk ditayangkan, apalagi kalau misalkan kita bawa nama brand atau bawa nama dari sebuah produk ya, itu pokoknya jangan sampai produknya tuh atau brandnya itu nggak sampai ke penonton gitulah intinya. Alhamdulillah semua raknya udah terisi, dan di rak yang pertama, yang rak lama itu Bunda taruh di bagian atas ada piring, terus juga ada set peralatan masak, ada sutil, terus juga di bagian yang rak kedua itu ada gelas dan kayak tempatnya gitu, dan ada piring juga, ada tempat bumbu, tempat gula, teh, dan lain-lain. Terus di rak paling bawah Bunda taruh beberapa peralatan masak yang sebelumnya tuh Bunda taruh di bagian paling atas rak dapur ya. Tapi karena sekarang Bunda udah nambah satu rak lagi, jadi peralatan masaknya bisa Bunda susunin di paling bawah dari si rak-rak ini. Alhamdulillah juga untuk peralatan masak sekarang Bunda udah punya beberapa. Dulu juga sama Bunda pakai peralatan masaknya yang biasa aja mams gitu, karena sejujurnya Bunda juga dulu sayang kalau beli peralatan masak yang bagus. Dan terus akhirnya pelan-pelan Bunda kayak pengen gitu nyobain punya peralatan masak yang bagus, gimana sih rasanya gitu. Akhirnya Bunda nabung, Bunda sisihin sedikit-sedikit uangnya, dan alhamdulillah terus Bunda bisa beli deh peralatan masak baru. Peralatan masak yang baru banget, yang bagus itu yang Bunda beli dulu dari Cooker Love, yang ada di paling pojok sebelah kanan ya. Nanti ini belum Bunda taruh. Nah setelah Cooker Love itu Bunda baru beli yang kedua itu dari Cooker King. Cooker King itu Bunda taruh ada di kolong meja dapur. Nah yang ketiga itu Bunda beli peralatan masaknya itu dari Karote, dan alhamdulillah sekarang Bunda udah punya lengkap deh untuk peralatan masaknya. Di bagian paling bawah selain ada peralatan masak, Bunda juga taruh ada air fryer dan juga ada untuk kayak panci elektrik gitu ya mams. Oke, akhirnya udah selesai. Rak dapur Bunda udah tersusun rapi sama perintilan dapur, dan udah penuh sama peralatan dapur Bunda. Akhirnya sekarang peralatan dapur Bunda udah punya tempatnya masing-masing dan gak desek-desekan gitu, dan gak kelihatan kayak kayak numpuk banget gitu lah ya Mams. Gak terasa ini udah jam 1 siang Bunda beresin dapur, ternyata udah hampir 2 jaman gitu, dan ini udah mau selesai. Gak lupa juga Bunda mau sapuin lantai bawah sih terutama ya. Terus nanti gak lupa juga mau Bunda pelin. Oh ya, ini juga ada rak 3 susun yang ada rodanya gitu, jadi bisa ditaruh di mana aja. Biasanya si rak yang 3 susun yang ada rodanya itu tadi Bunda taruh buat jadi tempat camilan buat anak-anak. Ada cermin full body yang Bunda taruh di sebelah meja bulat. Selain itu juga ada rak kayu 4 susun yang di sini Bunda pakai untuk jadi tempat roti, tempat tisu, dan juga ada beberapa storage ya. Sejujurnya Bunda tuh nggak sengaja, jadi si tema dari dapur Bunda ini warnanya lebih ke dominan putih dan kayu, karena dulu waktu pertama kali Bunda nyicil beli perintilan dapur itu memang sukanya ngelihat warna putih, karena kan putih itu lebih ke kayak kesannya tuh bersih, terus kayak kelihatannya cantik aja gitu ya Mams. Tapi ternyata pelan-pelan setelah Bunda kumpulin, ada beberapa peralatan dapur yang udah lama banget Bunda beli itu memang hampir semuanya warnanya putih. Terus juga untuk rak kayunya, dulu Bunda pertama kali beli rak kayu yang untuk jadi tempat roti yang kecil ini yang ada di sebelah meja bulat itu, dan terus nggak sengaja juga ternyata warnanya tuh senada sama tema dapur impian Bunda Dewi. Jadi ya udah deh, sekalian aja Bunda sengajain pelan-pelan nyicil dan kayak beli satu persatu perintilan dapurnya serba putih, dan kayak temanya tuh kayu dan putih gitulah intinya ya. Nah ini juga di dapur tuh sebenarnya ada meja makan. Jadi meja makan ini di bagian belakangnya tuh ada beberapa sekatan gitu yang bisa dipakai untuk jadi tempat beberapa storage ya. Di sini Bunda taruh ada beberapa storage untuk jadi tempat stok bahan masakan dan juga sabun-sabunan gitu. Oke, sekarang waktunya Bunda mau sapuin semua lantai, terutama lantai bawah karena ini udah kotor dan ngebul banget.
Biasanya bunda rutin nyapuin lantai bawah sih terutama ya, itu palingan seminggu 2 kali ya mams, karena bunda kerja dari Senin sampai Jumat, jadi otomatis dong bunda jarang di rumah. Di saat bunda kerja, anak-anak di rumah orang tua bunda, makanya untuk lantai bawah ini jarang banget kotor, palingan ya kalau udah kotor banget, kalau 1 minggu bunda nggak nyapu sama sekali, itu baru berasa deh ngebulnya pas diinjek ya. Tapi biasanya bunda selalu sapuin paling nggak seminggu 2 kali. Oke, ini akhirnya selesai juga. Bunda geser-geser meja yang ada di dapur, terus juga bunda bersihin semua perintilan dapur. Nggak lupa juga nih bunda geserin kursi atau sofa ini, terus sampai bunda sapuin ke bagian kolongnya. Nah, rencananya salah satu barang yang mau bunda jual itu adalah si sofa ini, mam. Jadi sofa ini ada 3 set gitu, tapi ini 3 setnya besar banget. Terus ada L-nya juga ada 2 bagian, ada yang untuk L untuk bagian kakinya tuh yang panjang yang lagi bunda dorong ini, sama ada yang kayak kursi satu gitu loh buat jadi tempat kaki, tapi nggak panjang kayak yang di pojok itulah. Pokoknya nanti rencananya untuk beberapa peralatan yang ada di rumah nih mau bunda jual satu persatu biar nanti kalau misalkan jadi pindah nggak terlalu repot bawa barang-barangnya, karena kan nanti kalau misalkan memang rencananya bunda sama suami itu maunya beli tanah ya mams, jadi biar bisa bangun dari awal, terus juga biar bisa nyicil bangunannya mulai dari kamarnya mau ada berapa, terus rencananya bunda mau bikin ada garasinya, pokoknya bunda tuh pengennya sama suami bangunnya dari awal aja. Nah biar nanti nggak terlalu ribet bawa barang-barang, kan bunda otomatis harus ngontrak dulu ya mams untuk sementara sambil nunggu rumahnya dibangun dan jadi, biar nggak terlalu repot dan nggak terlalu banyak perabot, makanya nanti untuk beberapa perabotan mau bunda jual deh. Oke, ini lanjut bunda cuciin piring dulu sebelum bunda mau naik dan istirahat, karena ini udah jam 1:30 siang. Masya Allah nggak berasa banget ya mams kalau kita udah ngerjain kerjaan rumah itu, perasaan dari pagi gitu kita beberes tapi kok nggak kelar-kelar gitu, kerjaan rumah nggak habis-habis. Setelah ini nanti bunda paling cuma sholat istirahat sebentar, terus lanjut bunda nanti mau nyiapin buat makan malam atau enggak sekedar bikin camilan gitu. Kalau dirasa-rasa sebenarnya nih badan bunda udah jompo banget, udah bobrok banget, rasanya tuh udah sakit banget semua badan, pinggang, punggung, kaki, betis, tangan, leher tuh semua rasanya udah sakit banget ya mams kalau dirasa. Tapi ya gimana lagi, karena bunda kerja, jadi waktu weekend ini adalah memang waktu yang tepat dan memang waktu yang nggak bisa bunda sia-siain, terutama buat beberes rumah, karena bunda nggak ada waktu lagi selain weekend buat beresin semua yang ada di rumah gitu ya. Paling kalau cuma nyapu ngepel ya bisa lah bunda kerjain setiap hari atau enggak pagi sebelum bunda berangkat kerja. Tapi kan nggak semua lantai bisa bunda bersihin ya mams, karena bunda juga harus prepare dan harus siap-siap buat berangkat kerja dan antar anak sekolah. Oke, akhirnya selesai juga bunda beresin tadi, ada mulai dari geser meja, geser rak dapur, terus bersihin perintilan dapur, dan udah bunda susunin lagi. Bunda juga udah cuci piring, terus juga sekarang bunda mau refill sabun cuci piring ya mams. Untuk botol sabun ini kapasitasnya 250 ml, terus juga untuk tulisannya tuh bisa custom. Di sini bunda custom ada yang untuk sabun cuci tangan dan juga untuk sabun cuci piring. Tapi kadang bunda ya udahlah nggak dilihat lagi tulisannya, yang penting bunda isi aja pakai sabun cuci piring ya mams. Alhamdulillah akhirnya untuk sementara waktu pekerjaan rumah selesai juga. Sekarang waktunya bunda mau naik, mau sholat dan istirahat sebentar deh. Setelah lihat dapur bunda udah rapi lagi, udah bersih dan udah cantik banget kayak gini, rasa lelah bunda tuh kayak tiba-tiba hilang aja gitu gak sih mams? Atau cuma bunda aja yang ngerasa kalau rumah udah bersih, udah rapi dan udah punya peralatan dapur impian tuh rasanya ya udah rasa capek, lelah, ngantuk atau apalah gitu udah tiba-tiba lupa aja gitu. Oke, sekalian aja bunda pamit undur diri dulu. Terima kasih udah nonton video bunda sampai akhir, dan terima kasih juga udah selalu support bunda, doain bunda selama ini, dan terima kasih juga udah mau sama-sama belajar bareng bunda ya. Semoga bermanfaat dan semoga video bunda kali ini bisa memotivasi, bisa menginspirasi, bisa memberikan informasi yang manfaat juga sih pastinya. Jangan lupa buat mams dan teman-teman yang belum klik tombol
tombol merah, diklik dulu tombol merahnya biar Bunda semakin semangat untuk bikin videonya. Dan jangan lupa untuk nonton video Bunda yang lainnya juga. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum. Oke.